Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengantarkan kegiatan sosialisasi ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Warek 1, Profesor Arif Kak Sasmita, dan juga telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Direktur Inovasi dan Korporasi, Ibu Diana Sari, dan juga mudah-mudahan Pak Mutakin selaku Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Padjadjaran. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada tim COVID-19 Unpad. Di antaranya di sini saya lihat ada Ibu Dr. Heni, sekaligus juga Dekan Fakultas Keperawatan. Mudah-mudahan kita dan juga Ibu Dr. Yulia Sopiatin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini telah menjadwalkan ada kegiatan sosialisasi terkait dengan pandemi COVID-19 dan juga arah kebijakan Unpad terkait dengan kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan akademik di Universitas Padjadjaran. Seperti yang kita bersama-sama bahwa pemerintah sudah menghentikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan ini diikuti dengan kebijakan pemerintah di tingkat provinsi. Tetapi kalau kita lihat, barangkali kebijakan PSBB ini menimbulkan situasi pro dan kontra, karena kalau ditinjau dari aspek bidang kesehatan dan juga pandangan epidemiologis, bahwa tampaknya situasi saat ini di Indonesia masih belum aman, sehingga tampaknya ke depan kalau dilakukan kegiatan PSBB transisi, perlu ada SOP dan juga protokol kesehatan yang harus dilakukan. Diinformasikan juga oleh pemerintah bahwa saat ini ada 4 provinsi di Indonesia yang pertumbuhan positif kasus COVID-19 ini masih tinggi. Di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur, kemudian Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan juga Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, untuk mendengar kira-kira mendapatkan penjelasan terkait apa-apa yang harus kita lakukan terkait dengan pelaksanaan aktivitas di kampus dan juga aktivitas yang lainnya, kita perlu mendapatkan gambaran terkait dengan pandemi COVID-19 di Jawa Barat, sehingga kita berharap ke depan bisa mengetahui, memahami, dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang harus dijalankan agar kita tetap sehat dan tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kasus COVID-19 ini. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mendengarkan paparan yang pertama, barangkali sosialisasi pandemi COVID-19 di Jawa Barat, yang nanti akan disampaikan oleh tim Satgas COVID-19 Unpad, mungkin Bu Heni dan kawan-kawan. Dan kemudian yang kedua, kita juga akan mendengarkan paparan penjelasan terkait dengan skenario tatanan baru penyelenggaraan kegiatan di kampus masa pandemi COVID-19 yang nanti akan disampaikan oleh Pak Warek 1, Prof. Arif Kak Sasmita. Untuk lebih jelasnya terkait dengan hal-hal pandemi COVID-19 dan juga skenario daripada penyelenggaraan kegiatan di kampus, untuk kesempatan pertama ini kami persilahkan kepada Ibu Heni dan kawan-kawan untuk menyampaikan barangkali paparan yang pertama terkait dengan sosialisasi virtual pandemi COVID-19. Waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Ibu Heni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Warek 1, Pak Dekan Fakultas Teknologi Ilmu Pertanian, para guru besar di Fakultas Teknologi Ilmu Pertanian, Wakil Dekan, para ya Fakultas Teknologi Industri Pertanian ya, FTIP, yang terhormat para kadep,
para kaprodi, para manajer, dan teman-teman dosen, serta teman-teman tendik di FTIP. Kesempatan pertama saya akan memaparkan terkait dengan pandemi COVID di Jawa Barat, juga protokol yang memang sudah kita siapkan. Izinkan saya untuk menampilkan screen. Baik, ini sudah kelihatan, Bapak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, jadi kami dari tim Satgas yang hari ini bertugas di FTIP, yaitu ada saya, kemudian ada Dr. Bakti Alisa Bana, kemudian juga ada Dr. Yulia, dan kita tahu semua beliau-beliau merupakan para ahli, dan beliau juga dokter spesialis penyakit dalam. Jadi nanti bila ada hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan COVID, kita sudah punya expertnya. Baik, saya akan awali terkait dengan bagaimana pandemi COVID di Jawa Barat. Nah, seperti kita ketahui, kondisi pandemi COVID di Indonesia itu adalah setelah ditemukannya kasus di Depok, yaitu pada bulan Maret, dan WHO sendiri sudah announce bahwa pandemi COVID yang ada di dunia itu adalah per tanggal 12 Maret 2020. Kemudian karena merebak di seluruh Indonesia, termasuk tentunya di Jawa Barat, dan saat ini Jawa Barat ini merupakan provinsi terbanyak ketiga yang pasien-pasiennya mengalami COVID-19. Jadi berdasarkan info yang terkini yang saya peroleh, pada tanggal 8 Juni itu kasus COVID positif di Jawa Barat sampai tanggal kemarin tanggal 8 Juni itu berjumlah 2.376 orang, dan yang meninggal ada 158 orang, dan alhamdulillah yang sembuh juga meningkat. Dan total ODP, orang dalam pemantauan di Jawa Barat per tanggal kemarin itu adalah sekitar 3.800-an, kemudian PDP, ya pasien dalam pantauan, itu lumayan besar, ada 1.470. Nah, tentu melihat kondisi seperti ini, Pak Gubernur juga mengeluarkan peraturan gubernur, yaitu tahun 2020 nomor 46 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar secara profesional. Nah, tentu dalam hal ini peraturan gubernur ini adalah yang harus kita lihat, kemudian juga kita ikuti bagaimana kondisi yang terkini yang ada di Jawa Barat. Nah, tentu di dalam agenda yang akan saya sampaikan ini ada 2 poin penting. Yang pertama adalah terkait dengan pandemi COVID-19, tadi sudah sedikit saya sampaikan, kemudian juga peraturan, indikator, dan leveling. Nah, tentu di sini leveling di sini adalah melihat berapa banyak, dan itu menjadi batasan bagaimana proses PSBB itu dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan kebetulan alhamdulillah kami di tim Satgas sudah menyelesaikan protokol kesehatan kurang lebih sekitar 20 protokol, dan saat ini sedang dalam proses review dan finalisasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Nah, terkait dengan peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 ini, itu memang dilihat dari berdasarkan indikator-indikator. Jadi ada indikator-indikator yang menentukan penentuan kasus atau leveling, yaitu terkait dengan bagaimana laju ODP, orang dalam pantauan, kemudian juga laju PDP, pasien dalam pantauan, kemudian laju positif COVID, laju tingkat kesembuhan daripada pasien COVID itu sendiri, laju mortality daripada case-nya, kemudian laju reproduksi, laju transmisi, laju pergerakan, dan resiko geografi dilihat dari konteks wilayah. Nah, berdasarkan indikator-indikator ini, kemudian ada leveling yang ini merupakan leveling kewaspadaan, dan itu sudah ditetapkan berdasarkan peraturan gubernur nomor 46 tersebut. Nah, dari hasil leveling ini itu ada 5 level. Yang pertama adalah level 1.
ini adalah level rendah. Nah, tentu dalam hal ini juga ini termasuk bagaimana ke depan proses pendidikan akan dilaksanakan, kemudian juga proses perkantoran, artinya di dalam kondisi new normal. Nah, leveling 1 itu adalah kondisi rendah, di situ tidak ditemukan kasus COVID-19. Artinya semuanya berjalan normal, kemudian juga proses pendidikan itu dilaksanakan secara normal dan perkantoran normal. Nah, adapun level yang kedua, ini adalah level moderate. Nah, apa itu level moderate? Level moderate itu adalah bila ditemukan kasus COVID-19 secara sporadik. Artinya memang sudah terjadi penularan. Nah, Jawa Barat sendiri itu beberapa kabupaten sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur masuk ke leveling 2, termasuk kampus Unpad di Kabupaten Sumedang ini masuk leveling kedua. Nah, adapun apa yang harus dilakukan di dalam leveling 2, artinya ada hal-hal yang memang harus dilakukan terkait dengan physical distancing, artinya semua masyarakat yang ada di daerah yang termasuk di dalam leveling 2 ini harus melakukan physical distancing. Kemudian pendidikan yang dilaksanakan itu adalah sebaiknya menggunakan online. Kemudian perkantoran itu adalah sekitar 25% bisa dilakukan working from home. Dan ini adalah beberapa kabupaten yang di Jawa Barat yang termasuk leveling 2, antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, kemudian Kabupaten Kota di Tasikmalaya. Nah, leveling 3 itu adalah indikatornya cukup berat. Nah, di sini indikatornya ditemukan kasus COVID-19 pada klaster tunggal. Kemudian untuk leveling 3 itu diberlakukan PSBB secara parsial dan proses pendidikan yang dilaksanakan itu sebaiknya online dan working from home ini adalah 50-50, jadi bisa dimulai untuk new normal, aktif bekerja sekitar 50%, dan nanti 50% itu adalah working from home. Nah, tentu di sini juga nanti bagaimana kebijakan dari universitas, dari Unpad sendiri, karena kalau dilihat dari proporsi tempat, konteks tempat, kita memang kampusnya ada di level 2. Tapi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan yang rumahnya tinggalnya itu ada di cakupan di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. Artinya memang masuk ke leveling 3. Nah, tentu dalam hal ini juga ada beberapa hal-hal yang memang harus diikuti, yang terkait tidak hanya physical distancing, termasuk social distancing dan panduan-panduan yang memang harus kita ikuti. Nah, kemudian untuk leveling 4 ini termasuk zona merah. Nah, di situ ditemukan kasus COVID-19 pada 1 atau lebih klaster dengan peningkatan. Nah, kemudian untuk leveling 4 itu PSBB dilakukan secara penuh dan itu sudah dilaksanakan oleh Jawa Barat pada bulan yang lalu. Kemudian juga proses pembelajaran itu dilakukan secara online dan perkantoran untuk working from home, artinya di sini lebih banyak. Jadi 75% harus working from home dan 25% itu bisa dilakukan untuk aktivitas biasa di kantor. Nah, untuk yang leveling yang berat itu adalah ini memang zona hitam dan ini terjadi di Indonesia yaitu di Surabaya. Artinya sebetulnya dengan kondisi leveling 5 itu harus dilakukan total lockdown. Artinya proses pendidikan harus full online, kemudian juga working from home-nya harus 100%. Ini adalah leveling kewaspadaan yang memang dibuat. Berdasarkan ini tentunya ada protokol-protokol yang memang dibuat dan itu ada protokol yang memang umum dan ini semua harus kita semua ya harus mengetahui dan memahami terkait dengan protokol umum. Seperti contohnya cuci tangan. Nah, tentu dalam hal ini cuci tangan yang baik adalah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan menggunakan 6 langkah. Jadi tidak hanya kita membasuh tangan dengan air, tentu kita juga harus betul-betul
memberi sabun, kemudian sela-sela tangan, punggung tangan, dan itu ada 6 langkah yang harus kita ikuti. Dan proses cuci tangannya itu adalah sekitar 20 detik. Dan cuci tangan itu harus dilakukan sesering mungkin. Jadi apalagi kalau misalnya kita menyentuh pintu dan lain sebagainya, pergi keluar, nah itu juga harus selalu melakukan cuci tangan. Nah tentu dalam hal ini yang terkait dengan tempat kerja atau tempat belajar, ini juga harus dilakukan sesering mungkin desinfeksi meja kerja belajar, baik sebelum dan sesudah digunakan. Nah kemudian penggunaan masker. Nah, tentu di dalam hal ini memang terkait dengan penggunaan masker sangat tergantung bagaimana keberadaannya kita. Tentunya kalau kita katakanlah di kampus, tentu adalah penggunaan maskernya cukup menggunakan masker kain, tapi yang akan lebih baik menggunakan 2 layer. Jadi masker kain yang menggunakan 2 layer, tidak perlu menggunakan surgical mask ya. Nah, tentunya untuk mahasiswa atau misalnya prodi-prodi yang memang terkait dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan, ya mahasiswa praktek profesi contohnya di kami di kedokteran. Nah ini ada levelingnya memang penggunaan maskernya akan berbeda. Nah penggunaan masker itu yang ideal itu adalah setiap 4 jam harus diganti. Jadi tidak bisa kalau kita bekerja katakanlah 8 jam di kantor, artinya kita selama berada di kantor itu harus 2 kali ganti masker. Kemudian juga ada yang harus kita lakukan terkait dengan jaga jarak. Di dalam jaga jarak di sini kita melakukan physical distancing, walaupun berdasarkan aturan yang berlaku itu adalah 1 meter. Tapi itu kami di tim Satgas itu menghimbau itu yang lebih aman itu adalah 2 meter. Kenapa? Karena kalau misalnya katakanlah misalnya batuk, dropletnya batuk atau misalnya apa, nah itu adalah 1 meter itu masih kurang aman. Nah tentu dalam hal ini kita lebih menyarankan 2 meter physical distancing. Jadi dalam hal ini nanti tentunya di Fakultas Etik sendiri itu nanti secara teknis nanti bisa diatur bagaimana proses ya katakanlah mekanisme bila bekerja di ruangan ada berapa orang, kemudian bagaimana melakukan komunikasi. Nah itu adalah ini hal-hal yang memang harus dijaga dan kita ikuti. Nah kemudian juga ini terkait protokol umum yang lainnya. Nah terkait dengan persiapan sebelum berangkat. Jadi artinya kalau misalnya kita sebelum berangkat kerja, bila nanti sudah ada keputusan dibuka oleh Bu Rektor bahwa kapan kita masuk kerja, artinya adalah persiapan sebelum berangkat kerja. Kita harus terutama ke ibu-ibu ya, ibu-ibu dan kalau bapak-bapak mungkin menggunakan jam tangan, kalau ibu-ibu ada aksesoris, jadi itu diharapkan bahwa kita tidak menggunakan aksesoris, jadi kita tidak perlu menggunakan jam tangan, kalung, gelang. Nah kemudian juga bila tidak berkerudung artinya dan rambutnya panjang, sebaiknya rambut itu dikuncir atau diikat ke belakang, jadi tidak tergerai ke depan. Nah tentu juga dalam hal ini adalah yang utama adalah kita wajib menggunakan masker. Nah tentu dalam hal ini dan terkait dengan hand sanitizer itu diharapkan bahwa dosen ya teknik itu bisa membawa hand sanitizer dari rumah dan kita secara rutin kita sering melakukan cuci tangan dengan air mengalir. Nah, bila kita menggunakan transportasi publik, nah tentu dalam hal ini adalah kita ada beberapa hal yang harus kita hindari. Jadi kita hindari berjabat tangan. Dan menurut saya di kantor pun nanti pada saat kita akan mulai masuk bekerja karena masih dalam kondisi situasi silaturahim Idul Fitri, sebaiknya kita tidak melakukan jabat tangan dengan teman atau siapapun. Ya, kemudian juga jangan menyentuh daerah muka, ya terutama adalah daerah mata, sekitar mata, hidung dan mulut. Jadi itu yang betul-betul harus kita perhatikan. Nah tentu dalam hal ini yang terkait dengan menggunakan public transportation adalah kita harus menjaga jarak dengan penumpang lain. Kemudian bila kita mengendarai mobil, alangkah
lebih baik adalah bahwa kita harus membuka kaca mobil. Jadi jangan kaca mobil itu tertutup, kemudian juga menggunakan AC-nya, ya. Nah, kemudian saat di tempat kerja, tentu dalam hal ini adalah baik kita sivitas akademika, dosen, teknik, kemudian nanti mahasiswa, hindari untuk melakukan kerumunan, kemudian juga bila diperlukan, ya, kita bisa menggunakan face shield. Nah, tentu dalam hal ini kalau memang kita sering berinteraksi dengan orang, gitu ya, alangkah lebih baik bisa menggunakan face shield. Nah, untuk face shield sendiri sebetulnya bisa dibuat dengan mudah, ya, dengan plastik mica, kemudian dengan dumbbell tip, dan itu bisa kita pakai. Artinya kita juga akan lebih aman. Artinya kalau misalnya menggunakan masker kain yang hanya satu lapis, itu menurut saya akan lebih baik bila menggunakan face shield itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa yang harus kita siapkan. Nah, kemudian juga saat memasuki kantor, nah tentu dalam hal ini nanti ada protokol-protokol yang memang menjadi acuan di universitas, juga pajajaran, dan ini adalah berlaku sebetulnya sudah diberlakukan dimanapun, ya, saat memasuki kantor. Tentu dalam situ nanti akan dilakukan cek suhu tubuh dengan termogan, dan indikator bisa bekerja, bisa masuk kantor itu adalah bila suhu tubuhnya itu adalah kurang dari 37,5. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian juga, nah ini yang terkait dengan alas sepatu. Nah, karena alas sepatu itu adalah dipakai, yang kita tahu, mungkin kita nggak tahu bahwa tempat yang dipijak oleh kita itu bersih apa tidak. Tentunya adalah sebaiknya kita membersihkan alas sepatu dengan disinfektan. Kemudian juga tadi meja kerja sudah dibahas bahwa memang kita harus betul-betul menerapkan PHBS di kantor, ya, bagaimana kita secara rutin membersihkan tempat kerja, kemudian juga perlengkapan kerja kita lakukan disinfektan. Kemudian terkait dengan penggunaan alat kerja, atau itu juga akan lebih baik kita tidak berbagi, ya. Kemudian juga tadi protokol cuci tangan yang sudah disampaikan. Kemudian, nah, untuk proses rapat juga alangkah lebih baik rapat itu adalah tidak dilakukan secara face to face. Jadi akan lebih baik kalaupun misalnya memang tidak memungkinkan, ya harus rapat face to face, artinya memang betul-betul harus dijaga physical distancing-nya. Nah, kemudian juga itu yang akan lebih baik adalah membuat aturan, ya, tentang terkait dengan jam kerja. Barangkali nanti juga itu menjadi kebijakan pimpinan universitas, berapa lama waktu kerja, dan kemudian juga mungkin terkait dengan faktor usia dan sebagainya. Nah, kemudian yang terkait dengan ketika kita meninggalkan kantor. Nah, ketika meninggalkan kantor, tentunya pada saat kita sampai ke rumah, ya, nah tentu kita harus membersihkan, ya, dan alat pakaian kita itu harus langsung kita cuci. Jadi setelah pulang ke rumah, setelah kita bekerja, ataupun kita setelah kita pergi katakanlah ke supermarket dan sebagainya, itu adalah sebaiknya pakaian yang kita kenakan itu harus segera kita ganti, ya. Kemudian juga lebih baik nanti ada masukan tempat tersusun, tidak disatukan dengan pakaian-pakaian yang ada di rumah, yang memang keluarga kita tidak pergi kemana-mana. Itu juga hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian cuci tangan. Nah, tentu dalam hal ini tadi prinsip cuci tangan yang memang sesuai dengan protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Nah, tentu dalam hal ini juga saat kita masuki rumah tadi, itu tadi ya, harus alas kaki setiba di rumah dibersihkan, dan kita harus langsung mandi. Jadi setelah sampai ke rumah sebaiknya kita langsung mandi, tidak berinteraksi dulu dengan keluarga di rumah, ya. Nah, itu adalah hal-hal untuk memproteksi kita supaya kita tidak, ya katakanlah, tidak membawa virus ke rumah yang akan menularkan kepada keluarga kita tercinta di rumah. Nah, terkait dengan pemantauan, ini ada kebijakan yang memang sudah dibuat oleh tim Satgas, dan ini juga sudah
disetujui oleh pimpinan universitas. Jadi untuk pemantauan nanti seluruh sivitas akademika, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dosen, tanpa kecuali yang akan memasuki kampus itu nanti harus mengikuti crash course ya. Artinya di sini adalah crash course itu adalah untuk mengidentifikasi, untuk mengkaji sejauh mana basic knowledge yang terkait dengan bagaimana kita melakukan pencegahan COVID-19. Nah, di dalam crash course juga itu nanti ada refreshing knowledge, artinya ini secara online itu nanti bisa dipelajari. Nah, kita semua sebelum memasuki kampus, sebelum kita masuk kampus untuk bekerja atau masuk untuk kuliah, nah nanti harus mengikuti tes. Nah, tes ini dikatakan lulus bila kita minimal sampai batas lulus itu adalah 70%. Nah, bila kita mendapatkan lulus dan dengan ya katakan minimal batas lulus 70%, nanti kita akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi ini adalah sebagai kartu ya untuk kita bisa masuk ke kampus. Jadi tanpa mengikuti crash course ini dan mendapatkan e-sertifikat sebagai tanda lulus mengikuti crash course ini, kita tidak bisa masuk ke kampus. Nah, kemudian ada pemantauan yang lainnya, yaitu menggunakan Amari. Nah, di sini adalah program Amari itu nanti bisa bisa secara online juga, ada link yang memang bisa kita akses. Nah, di dalam Amari sistem di sini ini adalah termasuk penapisan. Jadi nanti untuk melihat apakah kita beresiko apa tidak, apakah kita sudah pernah kontak yang katakanlah dengan pasien COVID, dan ini adalah nanti sebagai follow up. Nah, tentu dalam hal ini setelah kita bekerja tidak hanya cukup Amari itu akan dilakukan hanya satu kali, karena nanti tim daripada Amari itu juga akan bisa melihat bagaimana kondisi status kita ya seperti ini, apakah nanti masuknya di dalam kategori ODP ya, nah seperti itu. Nah tentu atau PDP. Nah tentu dalam hal ini nanti ada strategi manajemen apa yang harus dilakukan. Nah ini adalah sertifikatnya tadi. Kalau misalnya setelah lulus crash course yang terkait dengan pencegahan dan kewaspadaan COVID-19 ya secara online, itu kita akan mendapatkan sertifikat ini, dan ini adalah sebagai panduan. Nah tentu terkait dengan dosen, nah nanti dosen itu akan dipantau oleh pimpinan, oleh wadek gitu ya, oleh kadep, tentu dalam hal ini kadep yang akan memantau apakah misalnya setelah mengikuti crash course apa belum, mahasiswa akan dipantau oleh prodi, tenaga kependidikan akan dipantau oleh manajer SD, juga oleh wakil dekan dan direktur SDM. Nah, terkait dengan protokol khusus, kami di tim Satgas sudah menyelesaikan protokol-protokol ini, dan ini sedang dalam finalisasi yang seperti yang sudah saya sampaikan, tinggal nanti disahkan oleh Ibu Rektor. Dan ini banyak sekali protokol ini, salah satu beberapa contoh yang sudah kita buat, contohnya bagaimana akses memasuki kampus, kemudian bagaimana proses kerja di perkantoran di dalam kampus, bagaimana penyelenggaraan praktikum yang memang tidak bisa diganti, dan ini memang nanti terkait untuk semester sekarang, contohnya pada semester genap sekarang itu ada beberapa praktikum yang memang tertunda, yang memang tidak bisa digantikan dengan secara virtual dan sebagainya. Untuk profesi seperti di kami itu ada protokol-protokol yang memang harus diadopt. Nah, terkait dengan penyelenggaraan protokol praktikum itu juga ada nanti seperti apa yang harus diikuti oleh di fakultas, oleh prodi, dan nanti barangkali nanti secara teknisnya disesuaikan dengan konteks fakultasnya atau prodinya. Kemudian juga ada bagaimana praktek klinik di fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian penyelenggaraan praktek lapangan, kegiatan riset di laboratorium lingkungan kampus, dan hal ini barangkali ini menjadi hal yang harus akan segera dilakukan oleh Bapak Ibu dosen di FTIP yang memang
ada penelitian riset, begitu juga mahasiswa yang sedang tugas akhir yang memang melaksanakan riset di laboratorium. Jadi ada protokol khusus. Kemudian kegiatan riset di lapangan, di komunitas dan masyarakat, kegiatan riset di fasilitas pelayanan kesehatan, kegiatan riset di instansi pemerintah atau industri, kemudian juga proses penyelenggaraan magang mahasiswa, proses penyelenggaraan kegiatan di masjid, bagaimana aktivitas masjid, katakanlah sholat di masjid yang 5 waktu seperti apa, Jumatan seperti apa, itu semuanya sudah ada protokol yang kami buat. Kemudian juga bagaimana proses penerimaan kunjungan tamu ya ke kampus, bagaimana proses mahasiswa di asrama seperti itu, layanan di perpustakaan, sampai kegiatan studi, ya katakanlah student exchange dan lain sebagainya. Itu protokol-protokol ini adalah sudah kami buat oleh tim Satgas, dan tentu dalam hal ini terkait dengan protokol tidak kami sendiri di tim Satgas, tapi kita berkoordinasi dengan direktorat terkait, juga pimpinan universitas ya, para waret. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Bila nanti ada hal-hal yang akan ditanyakan, kami siap di tim Satgas, ada Dr. Bakti dan Dr. Yulia juga nanti bisa membantu bila ada hal-hal yang akan ditanyakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Heni atas penjelasan terkait dengan sosialisasi virtual pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas kepada Bapak Ibu Pendik dan juga para dosen terkait nanti aktivitas atau prosedur protokol kesehatan yang harus dilakukan apabila nanti beraktivitas di kampus.